kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masuk kepada pembahasan al-wadi'ah, yaitu akad titipan. Al-wadi'ah. Wadi'ah adalah al-malul madfu'u ila man yahfaduhu bila iwadin. Wadi'ah adalah harta yang diserahkan kepada seseorang yang akan menjaganya tanpa adanya imbalan. Baik, nah di sini kekhususan dari wadi'ah adalah tidak ada imbalan padanya. Tidak ada imbalan padanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, harta yang diserahkan kepada seseorang untuk menjaganya dan nantinya akan diminta kembali, maka inilah dia akad ya titipan. Demikian hikmah disyariatkannya akad ini, dan ini merupakan bentuk kebaikan juga dalam Islam, di mana akad ini disyariatkan karena dalam satu kondisi atau beberapa kondisi, terkadang seseorang itu dia tidak mampu untuk menjaga hartanya. Seperti dalam kondisi ketika dia sedang bepergian, atau ketika dia berada dalam sebuah kesibukan sehingga harta yang dimilikinya ini tidak mampu bagi dirinya untuk dia jaga. Bisa jadi dikarenakan ketiadaan tempat, juga ketiadaan peluang. Tidak ada tempat atau tidak ada peluang, seperti itu. Sementara ya orang lain ini memiliki peluang ya untuk bisa menjaganya, memiliki kemampuan untuk bisa menjaganya. Nah, disinilah Islam datang untuk mensyariatkan akad seperti ini, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya orang yang menjaganya
orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga ini, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ini merupakan bentuk tolong menolong di atas kebaikan. Ya, asalkan tentu barang tersebut adalah barang yang baik, ya, barang yang tidak bukan barang yang diharamkan, seperti itu, barang yang tidak ada keharaman padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum dari akad titipan ini? Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ditinjau dari sisi mengikat atau tidak mengikatnya akad ini, maka sesungguhnya akad titipan ini adalah akad yang tidak mengikat. Tidak mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya, bagi pemilik barang yang menitipkan barang tersebut, ya, ketika dia meminta barang tersebut dari orang yang dititipi, wajib, ya, untuk dikembalikan barang itu kepadanya. Begitu juga orang yang dititipi, apabila dia mengembalikan barang tersebut, ya, mengembalikan barang tersebut karena bisa jadi dia tak mampu lagi untuk menjaganya, maka tentunya sang pemilik barang atau orang yang menitipkan tersebut harus menerimanya. Demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, ditinjau dari hukum, ya, hukum dari akad ini, akad titipan ini, maka sesungguhnya akad ini hukumnya adalah boleh. Ini akad yang mubah. Tentunya ini mubah, hukumnya boleh bagi orang yang menitipkan. Namun ini menjadi sebuah akad, ya, yang berhukum sunnah, ya, mendapatkan pahala bagi orang yang dititipkan atau dititipi barang tersebut kepadanya. Mengapa? Karena itu merupakan bentuk kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat pemenuhan, ya, kebutuhan terhadap, ya, manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa hukum bagi orang yang mampu ditinjau dari sisi amanah, demikian pula dari sisi kemampuan dan peluang? Bagi orang yang dititipi, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan, terhitung kebaikan, disunnahkan bagi orang yang mendapatkan barang titipan ini, maksudnya dia mendapatkan amanah untuk menjaga barang titipan tersebut, sementara dia memiliki kemampuan atas hal tersebut, dan dia adalah orang yang amanah, maka dianjurkan bagi dirinya untuk, ya, menerima barang titipan tersebut, karena itu merupakan bentuk tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Padanya ada pahala yang besar insyaallah ta'ala. Dan tentunya dengan syarat orang tersebut, ya, adalah orang yang memang secara syar'i dibolehkan untuk bertransaksi, dibolehkan, ya, untuk memiliki kewenangan di dalam, ya, transaksi-transaksi, akad-akad, interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena telah terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun orang yang tidak yakin mampu untuk menjaganya, dan barangkali dia merasa ragu tentang keamanan dirinya,
maka janganlah dia menerima ya barang titipan tersebut. Ya, jangan dia menerima ya akad wadiah titipan itu kepada dirinya. Demikian, karena ini merupakan beban, ya, akan menjadi beban bagi dirinya. Baik, kita akan bahas berikutnya tentang ya tanggung jawab. Siapakah yang akan menanggung barang titipan tersebut? Perlu kita ketahui bahwasanya ya ini ada rincian tentunya. Kita akan sebutkan beberapa bentuk rincian. Yang pertama, apabila barang titipan tersebut, barang titipan itu hilang atau mengalami kerusakan di tangan orang yang dititipi. Sementara tidak ada kecerobohan, tidak ada kelalaian, tidak ada pula pelanggaran kesepakatan seandainya memang ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, ya. Maka tentunya orang yang dititipi tersebut tidak menanggung kerugian itu, ya. Hanya saja memang wajib baginya untuk menjaga, ya, menjaga barang titipan tersebut pada tempat yang aman, sebagaimana dia menjaga barang-barang miliknya. Demikian. Nah, apabila orang yang dititipi itu diberikan izin untuk mempergunakan, ya, mempergunakan barang titipan, apabila ya orang yang dititipi itu diperkenankan dan diizinkan mendapatkan kerelaan dari orang yang menitipi pemilik barang tersebut untuk dia mempergunakan barang yang dititipi itu, maka akad ini berubah menjadi akad hutang piutang yang dijamin, ya, dijamin, ditanggung dia. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ditanggung tentunya kerugiannya dan harus dikembalikan dengan yang senilai dengannya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila barang yang dititipi tersebut adalah barang yang diizinkan untuk digunakan, diizinkan oleh pemiliknya untuk digunakan oleh orang yang dititipi, asalkan nanti dikembalikan dengan barang yang sama, maka ketika itu akad ini bukan akad hutang piutang tapi akad pinjam meminjam. Seperti itu, ya. Demikian. Dan seperti yang kita bahas dalam akad pinjam meminjam itu ariyah, maka orang yang meminjam tersebut dia harus ya menanggung kerugian, ya, bila terjadi kerusakan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rincian yang kedua, apabila terjadi kekhawatiran pada diri orang yang dititipi setelah dia dititipi barang titipan tersebut dan dia ingin, ya, orang yang dititipi ini ingin keluar, contohnya keluar rumah, ya, keluar rumah, apakah bersafar atau mungkin ya tidak berada di rumah dalam jangka waktu tertentu, sementara tidak mungkin bagi dirinya untuk membawa barang titipan tersebut, ya, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, ya, kepada wakilnya. Demikian. Nah, kalau tidak mungkin bagi dirinya untuk mengembalikan barang titipan itu bagi orang yang dititipi, ya, dia tidak memungkinkan bagi dia untuk mengembalikan barang tersebut, maka dia harus serahkan barang itu kepada orang yang amanah, ya, orang yang amanah. Jadi dititipkan kembali kepada orang lain yang amanah. Di antara contohnya seperti hakim, ya, hakim yang tentunya adil, seperti itu. Atau dia titipkan pula kepada orang lain yang terpercaya, ya, terpercaya, agar ya ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya, seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, rincian berikutnya, apabila orang yang dititipi tersebut ketika dititipi sebuah barang atau satu
ya satu harta, seperti contohnya adalah kendaraan, ya. Lalu dia menggunakan barang tersebut, kendaraan tersebut dia gunakan, ya. Dia gunakan barang kendaraan tersebut, dia pakai bukan untuk kemaslahatan dari barang itu, ya, atau kendaraan tersebut, atau tidak ada pembayaran, ya. Seperti contohnya adalah terjadi akad sewa di sini, tidak ada, hanya sekedar dia keinginan hatinya untuk memakainya, dan ini tentunya tanpa diizinkan oleh sang pemiliknya, ya. Lalu dia keluarkan dari kondisi aman, tempat yang aman, atau dia gabungkan, ya, dengan harta-harta yang berada di luar, contohnya, ya. Ternyata barang tersebut atau harta tersebut itu hilang sebagian atau keseluruhan, ya, maka dia menanggung kerugian tersebut, yaitu orang yang dititipi. Nah, ini dikarenakan merupakan bentuk apa? Bentuk ta'addi, ya, itu melanggar kesepakatan, atau dia telah melakukan ta'addi, yaitu pelanggaran terhadap kewenangan, ya, seperti itu, sehingga dia menanggung kerugian tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Asalnya adalah orang yang dititipi, dia adalah orang yang diberi amanah, dia amin, dia adalah orang yang diberi amanah, yang hukum asalnya dia adalah aman, ya, seperti itu. Tidak menanggung kerugian kecuali bila kerugian itu muncul disebabkan karena pelanggaran kesepakatan atau pelanggaran terhadap kewenangan, atau disebabkan kelalaian dan kecerobohan. Demikian. Baik. Bila terjadi perselisihan di antara orang yang dititipi dengan orang yang menitipkan, maka yang diterima di majelis peradilan, ya, di pengadilan, adalah ungkapan dari orang yang dititipi, karena dia adalah orang yang diberi amanah, namun dia harus bersumpah, ya, karena dia adalah dalam kasus ini bila terjadi perselisihan, ya, contohnya ini barang sudah dikembalikan atau barang sudah belum dikembalikan, ya, terjadi perselisihan. Contohnya orang yang menitipkan itu mengatakan belum dikembalikan, adapun orang yang dititipi tersebut mengatakan sudah dikembalikan, ya, dan tidak ada bukti tentang hal tersebut, tidak ada bukti. Maka ketika terjadi, ya, atau masalah ini naik ke peradilan, maka sesungguhnya ungkapan orang yang dititipi itulah yang diterima, tapi disertai dengan sumpah, karena dalam kasus ini dia ini adalah orang yang dituntut, seperti itu, orang yang digugat. Nabi SAW bersabda, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Harus ada bukti bagi orang yang menuduh. Ketika tidak ada bukti, maka tuduhan itu dilontarkan, maka di sini, ya, orang yang dituduh tersebut, dalam hal ini adalah orang dititipi, maka dia bersumpah, wal yamin 'ala man ankar, dan ada sumpah, ya, bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hukum mengembalikan barang titipan. Barang titipan adalah amanah yang ada di sisi orang yang dititipi. Barang titipan itu bisa jadi berupa harta atau yang lainnya, ya. Maka wajib bagi orang yang dititipi tersebut untuk mengembalikannya ketika diminta oleh pemiliknya. Demikian. Apabila orang yang dititipi tersebut belum mengembalikan setelah adanya permintaan atau tuntutan dari pemiliknya untuk dikembalikan, namun tak kunjung untuk dikembalikan,
tanpa adanya udzur, ketika terjadinya kehilangan atau kerusakan, walaupun yang bersifat alami, maka orang yang dititipi tersebut dia menanggung kerugian. Kenapa? Nah, karena tidak ada alasan ya untuk dia menahan barang yang dititipi tersebut. Tidak ada alasan baginya untuk menahan barang yang dititipi tersebut. Ya. Maka dia harus kembalikan. Nah, ketika dia tahan, disinilah bentuk dia sesungguhnya dia melakukan ya ta'addi, yaitu pelanggaran kewenangan. Ya. Ta'addi, pelanggaran kewenangan terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, walaupun bila terjadi kerusakan itu atau kehilangan itu bersifat alami, maka dia tetap menanggung. Yang asalnya dia tidak menanggung karena sudah ada ya permintaan, ya tuntutan untuk dikembalikan, namun dia tidak segera kembalikan, padahal tidak ada udzur, ya tidak ada halangan. Maka di sini orang yang dititipi ini dia menanggung kerugian. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu, menyampaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Apabila kalian memberikan putusan hukum di tengah-tengah manusia, maka ya berikanlah hukum tersebut dengan cara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi peringatan kepada kalian, pemberi nasihat, wejangan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian. Ya. Nah, apabila contohnya ini kondisi yang kedua, apabila contohnya ada dua orang yang menitipkan pada satu orang, lalu tentunya ini adalah digabungkan dia barang yang dititipkan tersebut. Seperti barang tersebut dia sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Apabila salah seorang dari pemiliknya datang untuk memintanya, ya, maka harus diberikan kepadanya. Tidak mesti menunggu penitip yang lainnya, seperti itu. Walaupun di awal ketika menitipkan ini adalah sama waktunya, demikian, ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang dititipkan, yang dia baik itu bisa ditimbang atau ditakar, ya, atau dalam bentuk jumlah namun dia tertentu bisa dibagi, maka apabila pemiliknya ini memintanya, ya, dan ada penitip yang lainnya bersamanya, maka diberikan haknya, bahagiannya ketika dia meminta barang yang dititipkan itu kepada orang yang dititipkan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana hukum tentang harta-harta yang dititipkan di tempat penitipan, ya, dan ini adalah dia berupa harta yang dia bernilai, yang dia menjadi alat tukar. Seperti contohnya adalah uang, ya, dititipkan. Barang-barang yang dititipkan tersebut apabila barang tersebut digunakan, ya, oleh orang atau pihak yang dititipi, maka akad tersebut berubah menjadi akad hutang piutang bila, ya, digunakan. Nah, tentunya ini adalah harta, ya. Ya, harta berupa alat tukar, ya. Lebih mudahnya kita katakan adalah mata uang. Ya. Bila ini digunakan oleh orang yang
dititipi. Seperti itu. Pihak yang dititipi ini menggunakannya. Maka akad ini menjadi akad hutang piutang. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, tentunya yang dikembalikan adalah nilainya. Bukan yang dikembalikan adalah fisiknya. Maka ini akad hutang piutang. Nah, apabila adanya kesepakatan atau adanya ungkapan yang disetujui untuk dikembalikan dengan cara berlebih, ya, maka atau ada kelebihan dan tambahan-tambahan yang mengiringi dari penggunaan harta berupa uang yang dititipkan tersebut, maka di sini dia menjadi riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu, ya. Mengapa? Karena ini adalah akad hutang piutang. Walaupun di awal dia adalah akad titipan, Namun ketika ya diketahui bahwasanya harta ini digunakan, uang ini digunakan, ya, maka di sini tentunya ya berlaku akad hutang piutang. Nah, akad hutang piutang apabila disepakati adanya tambahan, ya, seperti bentuk tambahannya adalah manfaat berupa jasa, ya. Begitu juga contohnya hadiah-hadiah, ya. Maka sesungguhnya ini adalah riba, seperti itu. Berarti contohnya adalah bank, ya, perbankan yang dititipi uang oleh para nasabah. Ternyata diketahui pihak perbankan ini itu menggunakan dan itu dibiarkan oleh para nasabah, dan itu diketahui bahwasanya tidak mungkin uang itu akan dibiarkan begitu saja, pasti digunakan. Walaupun orang yang atau para nasabah ini boleh dia menggunakan kapan waktu yang dia inginkan, ya, seperti itu. Maka yang seperti ini tetap berlaku, dia merupakan bentuk akad hutang piutang, seperti itu, akad hutang piutang. Karena memang disepakati boleh untuk, ya, hutang tersebut untuk diambil kapan saja. Demikian. Ya. Maka ini termasuk dia adalah akad hutang piutang, dan ini tentunya adalah dia riba bila ada kelebihannya, bila dia, ya, disepakati ada kelebihannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ternyata di dalam akad titipan ini diberlakukan biaya, ya, diberlakukan biaya. Contohnya yang dititipi tersebut adalah barang berharga, sehingga diberlakukan biaya, ya, diberlakukan biaya, ya. Seperti contohnya, ya, sepeda motor dititipkan ke sebuah penitipan lalu diberlakukan biaya. Mobil juga demikian, ya, seperti itu. Begitu juga contohnya ada penitipan, ya, seperti barang-barang berharga berupa emas, ya, atau kita katakan surat-surat berharga lainnya, walaupun dititipkan di perbankan, ya, yang berbasis ribawi, lalu pihak perbankan ini memberikan, ya, biaya, maksudnya dia memberlakukan biaya atas titipan tersebut, maka ini adalah biaya yang halal bagi perbankan tersebut, ya, biaya yang halal. Dan ini bukanlah tindakan yang haram bagi orang yang menitipkan tersebut. Demikian, ya, seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ada yang perlu dicatat atau perlu diketahui dan dicamkan, ya. Bila ada penggabungan akad, contoh adalah akad hutang piutang yang ada di pegadaian,
ya kita katakan akad di pegadaian. Lalu kemudian diberlakukan di sana adanya jaminan. Ya tentunya ini karena pegadaian, tentunya ada gadai. Dan gadai itu ada karena memang ada hutang. Ya. Jadi ini sudah kita bahas tentang akad rohan. Bahwasanya rohan, ya pegadaian, gadai menggadai ini, ya ini merupakan akad hutang, akad hutang piutang, ya, yang dia pihak orang yang penghutang, orang yang berhutang ini dia harus memberikan jaminan atas ya harta yang dia berhutang dari orang tersebut. Demikian. Nah, apabila ternyata pihak pegadaian atau pihak yang memberikan hutang tersebut ya memberlakukan biaya titip atas barang yang dijadikan jaminan, maka ini hukumnya harus dirinci. Yang pertama, apabila biaya tersebut adalah biaya real. Biaya real. Kalau bahasa biaya real ini adalah bahasa lebih simpel dan mudahnya adalah biaya operasional yang dia real. Ya, yang nyata. Contohnya apabila yang menjadi akad yang menjadi barang jaminan tersebut adalah berupa emas. Ya, emas atau surat tanah, ya. Maka tentunya di sini ada akad namanya akad sewa tempat. Nah, disebut begitu ya. Diberlakukan biaya di sana. Maka akad ini, akad wadiah ini berubah menjadi ya akad sewa. Titipan tadi menjadi akad sewa, demikian. Nah, masalahnya apa hukum dari biaya yang dibebankan tersebut? Maka ini butuh dirinci. Apabila biaya tersebut lebih real, ya, contohnya diberlakukan dia dengan sekali, disepakati bahwasanya ya dengan jangka waktu sekian, maka biaya dari biaya dari sewa tempat tersebut adalah sekian. Maka kita katakan ya apabila sewa ini, ya sewa tempat ini itu adalah real. Contohnya disesuaikan dengan seandainya dibutuhkan untuk kotak pengamannya, maka tentunya ya kotak pengaman ini apapun yang berada di padanya dengan ukuran yang mungkin di bawah itu, ya sehingga dia bisa masuk ke dalam kotak tersebut, maka ini bila barang itu besar atau kecil asalkan bisa masuk. Demikian pula ya apabila barang tersebut ya satu atau dua, maka ini sama saja. Nah, inilah real maksudnya. Tentunya contoh ya, satu surat dengan dua surat, maka ini sama. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya dua surat ini bisa masuk ke dalam kotak tersebut. Bukan kotak yang terpisah seperti itu, ya. Hanya mungkin dalam catatannya. Nah, sehingga kalau biayanya adalah real, ya, maka di sini dibenarkan. Namun apabila biayanya itu tidak real, tidak nyata, bahkan besaran dari biaya sewa, ya, biaya sewa dari akad titipan barang jaminan tersebut ini mengikuti besaran nilai barang yang dititipi dan banyaknya, padahal tidak membutuhkan tempat yang lain, maka di sini ketahui ya, dan ini dicurigai, dan ini ya sangat berpotensi bahwasanya kelebihan-kelebihan dari biaya real pada biaya operasional ya pengamanan dari barang tersebut ini dikhawatirkan adalah tambahan atas hutang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat tambahan, maka itu adalah riba. Seperti itu. Ya. Walaupun ini disebut dengan contohnya upah, ya, ujroh, ya. Disebut dengan ini adalah biaya sewa atau biaya operasional sendiri. Ya. Namun kalau dia besarannya itu mengikuti besaran dari barang titipan, ya, begitu.
mengikuti besaran barang yang dititipkan, nilainya itu, maka ini tidak real, ya, ini tidak real, seperti itu. Karena contohnya, ya, yang dijadikan sebagai barang jaminan contohnya adalah cincin, ya, dan beberapa perhiasan yang lainnya yang hanya membutuhkan satu kotak kecil, ya. Kemudian ada juga satu batang emas yang mungkin ukurannya, ya, adalah ukuran persegi yang itu cukup untuk satu kotak. Namun dari sisi berat ini berbeda. Nah, apabila ternyata, ya, diberlakukan berbeda berdasarkan berat emas, ya, dengan bentuk yang dia satuan tapi dia berat dengan yang bentuknya terpisah-pisah namun dia ringan. Nah, ini diberlakukan berbeda padahal hanya butuh satu kotak saja. Maka di sini, ya, berkemungkinan besar kelebihan, ya, biaya dari biaya operasional. Yang kelebihan ini mengikuti besaran nilai dari barang yang dititipi tersebut atau barang yang dijadikan barang jaminan tersebut, maka ini diduga dia adalah manfaat atas hutang dan itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini pembahasan materi kita dan kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita beranjak kepada sesi soal jawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya yang sekarang lagi viral mengenai hukum GoFood atau GrabFood. Sebenarnya inti kajian permasalahannya di mana kalau misalnya aplikasi itu menjadi halal atau haram? Syukran. Baik, ya. Hukum GoFood atau GrabFood, ya, mungkin ini adalah akad yang melibatkan beberapa pihak, ya, dan ini akan menjadi tambah ruwet ketika melibatkan lagi pemilik aplikasi ternyata melibatkan contohnya, ya, atau pihak aplikasi ini, ya, menggunakan, ya, sebuah uang virtual yang telah dititipkan, ya, kepada perusahaan aplikasi tersebut. Nah, ini dari para penggunanya, seperti itu, ya. Baik, ya, saya pribadi condong bahwa akad yang diberlakukan oleh customer, ya, kepada para driver, ya, maka tentunya ini kan ada beberapa akad. Ada akad, ya, antara customer dengan driver, ya. Kemudian nanti ada customer, ya, dengan perusahaan aplikasi. Begitu juga ada driver dengan perusahaan aplikasi. Seperti itu. Baik, ya. Nah, saya ingin mengomentari satu saja, ya, bahwasanya driver yang dia dititipi untuk membelikan barang, ya, driver yang dititipi untuk membelikan barang oleh customer atau kita katakan pelanggan, dalam hal ini, ya, dia meminta kepada driver untuk membelikan barang untuk dirinya, memberikan barang untuk sang customer tersebut dengan uang yang ada padanya. Maka sesungguhnya akad ini adalah akad yang dibolehkan apabila, ya, driver tersebut memberikan, ya, tambahan harga, ya, tambahan harga, memberikan tambahan harga atas pembelian barang tersebut, ya, karena ini lebih tepatnya adalah akad, ya,
bai'ul murabahah lil amiri bisyira, yaitu akad jual beli yang ada keuntungan di sana, ya, yang ada disebutkan keuntungan untuk orang yang memerintahkan untuk beli, demikian. Jadi orang yang diperintahkan, ya, untuk beli tersebut, dia menggunakan uangnya, dan ini tidak ada akad hutang piutang karena dia menggunakan uangnya, ya, dan dia belum menyerahkan uangnya kepada customer, demikian, sehingga tidak ada berpindah kepemilikan. Buktinya adalah ketika terjadinya kehilangan uang tersebut atau kerusakan barang setelah dibeli, contohnya makanan yang dipesan oleh oleh customer, kemudian driver, ya, ini memberikan makanan, terjadi kerusakan seperti contohnya jatuh makanan tersebut, ya, baik itu ditabrak ataupun contohnya sifatnya adalah karena kesalahan. Katakanlah ini tidak alami, ya, katakanlah ini sifatnya alami, contohnya ditabrak, maka, ya, tentunya kerusakan seperti ini ditanggung oleh driver, bukan ditanggung oleh customer yang memesan. Ini menunjukkan tidak ada perpindahan kepemilikan. Adapun hutang piutang, ya, maka barang yang dihutangkan atau harta yang dihutangkan tersebut itu berpindah kepemilikannya kepada orang yang dihutangkan, ya. Dalam kasus driver dengan customer ini tidak ada, ya, barang yang dihutangkan oleh driver kepada customer, tidak ada, sehingga customer tidak berhutang sedikitpun kepada orang yang driver ini, orang yang menjadi driver ini, seperti itu. Sehingga ketika driver itu dia memberikan harga yang lebih sebagai keuntungannya, maka ini dibenarkan jika terpenuhinya syarat, yaitu bahwasanya tidak terjadi jual beli sebelum barang itu dimiliki. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Atau kalau seandainya driver ini menjadi menjadi perantara, ya, bagi merchant tersebut dengan customer, maka dia boleh saja untuk menyepakati harga seperti itu, ya, karena dia sebagai perantara, demikian. Seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun apabila menggunakan contohnya uang virtual, di mana perusahaan-perusahaan seperti OVO, yang Grab, yang mirip dengan OVO apa saja? GoPay, ya, GoPay, yang lainnya muncul sekarang banyak, ya, perusahaan-perusahaan aplikasi yang mereka menampung dana dari masyarakat, ya, mereka ini calon customer yang akan nanti membeli berbagai barang-barang dengan uang yang mereka titipkan pada perusahaan aplikasi tersebut. Nah, di sini perusahaan aplikasi mereka ini memberikan bonus-bonus. Mereka memberikan bonus-bonus, ya. Nah, tentunya penggunaan, ya, penggunaan uang yang dititipkan kepada pihak aplikasi ini dan itu digunakan oleh pihak aplikasi, yaitu pemilik atau perusahaan aplikasi ini akad titipan ini berubah menjadi akad hutang piutang, ya. Dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya dengan penggunaan uang tersebut, seperti itu. Lalu mereka memberikan manfaat kepada para pengguna aplikasi yang telah menitipkan uangnya, memberikan tambahan-tambahan manfaat seperti bonus-bonus ketika berbelanja, ya. Maka sesungguhnya ini adalah manfaat atas hutang dan itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tapi saya condong bahwa ini merupakan akad riba. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Ada pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, bolehkah melimpahkan piutang kepada orang ketiga? Misalnya B hutang 5 juta kepada A, lalu A menawarkan kepada C untuk melunasi hutang si B kepada A dengan jumlah 4 juta saja, maka hutang B yang 5 juta beralih ke C. Syukran Ustaz. Kita ulangi pertanyaannya ya. Jadi ada orang yang berhutang, contoh A, B, dan C. B punya hutang kepada A sejumlah 5 juta. B punya hutang A kepada si A dengan jumlah 5 juta. Demikian. Jadi yang berhutang di sini adalah si B. Ya. Yang punya hutang adalah si B. Ya. B punya hutang kepada si A sejumlah 5 juta. Si A memberikan hutang kepada si B. Sudah? Kemudian si A memberikan penawaran. Ya, si A memberikan penawaran ya kepada si C untuk melunasi hutang si B dengan jumlah 4 juta saja ya. Tapi di sini si B ya memiliki hutang kepada si C ya, ini tetap menjadi 5 juta. Demikian. Berarti ada pengurangan di sini. Ya, berarti ada pengurangan. Ya. Tentunya si B ini punya hutang kepada si A. Jadi ini adalah yang pernah kita sebutkan dalam akad hawalah. Ya. Ini kita coba untuk menjelaskan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian kasus ini. Saya ulangi ya supaya ini tidak bingung. Si A memberikan hutang kepada si B. Artinya si B punya hutang kepada si A. Dan si B punya hutang kepada si C. Ya. Seperti itu dengan jumlah yang sama. Ya. Yaitu sama-sama 5 juta. A berhutang kepada si B, B berhutang kepada si C. Seperti itu. Dengan jumlah yang sama 5 juta dan 5 juta. Nah, sekarang si B, si A ingin mengalihkan hutangnya ya. Si A ingin mengalihkan hutangnya kepada si C. Ya. Maksudnya hutang si B itu dialihkan kepada si C. Karena dia telah berhutang kepada si C sejumlah 5 juta. Hanya saja ya si C ini dia akan membayar kepada si B dengan 4 juta. Seperti itu. Baik ya. Kita ulangi, bisa dipahami. Jadi, namun ya hutang si A nanti ke C ini adalah munculnya belakangan karena si C ini membayar kepada si B dengan 4 juta. Nah, di sini tentunya ya ada bentuk sharaf ya. Baik, saya ulangi. Mungkin saya juga agak terbelit dengan pertanyaan ini. Saya ulangi. Jadi begini kasusnya. Jadi si A dengan si B punya akad hutang piutang. Yang berhutang adalah si A. Yang berhutang adalah si B kepada si A. Baik. Nah, agar selesainya masalah hutang ini kepada si B, maka si A menawarkan kepada si C, bayarkan hutang si B ini kepada saya, ya. Si A ngomong kepada si C, bayarkan hutang si B ini kepada saya sebesar 4 juta. Nanti silakan engkau ambil hutang 5 juta kepada si B. Nah, di sini tentunya adalah si C ini berposisi sebagai orang yang memberikan piutang kepada si B sebesar 4 juta, ya, sebesar 4 juta. Nanti dia akan menarik ya uang tersebut kepada si B dengan nilai 5 juta. Ya. Baik, yang seperti ini tentunya adalah riba, demikian. Ya, riba. Ya, akad yang sifatnya ini menggabungkan keseluruhan, ya, akad yang menggabungkan keseluruhan ini, ya, maka si A pun terlibat
Karena bahkan dia yang mengusulkan bentuk hutang, bentuk ya riba seperti ini, yaitu hutang yang menarik keuntungan. Kira-kira bisa dipahami? Baik, mungkin sang penanya juga ini bingung ya, karena saya tadi memahami juga kurang bisa dipahami. Baik, saya ulangi. Ya, atau sudah ada yang mengetahui, alhamdulillah. Saya ulangi. Ada si A pernah memberikan hutang kepada si B sebesar 5 juta. Jadi yang berhutang adalah si B kepada si A. Ya. Nah, si A ini dia menginginkan hutangnya itu tidak lagi kepada si B, ingin diselesaikan. Maka dia melibatkan pihak ketiga, yaitu C yang memiliki uang. Si C ini, kata si A, cukup membayar 4 juta saja, ya, agar lunas hutang si B kepada dirinya, namun beralih kepada si C. Nah, seperti itu. Baik ya, mungkin ini simpel seperti itu. Ya, saya kira ini awalnya adalah akad hawalah, ya, yang tadi masing-masing ini punya hutang. Namun ini adalah tawaran pemindahan hutang dengan cara dibayarkan berikutnya. Ya. Nah, di sini berarti si C dia menanggung atau menghutangi, memberikan hutang kepada si C. Sehingga si C ini berhutang kepada si B. Artinya diselesaikan hutang, ya, artinya dihutangi. Si C ini menghutangi si B, ya, dengan 4 juta, dan akan si B nanti ini membayar kepadanya 5 juta. Maka ini adalah riba. Seperti itu ya. Ini adalah riba. Demikian, wallahu ta'ala alam. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini juga sama, sudah pertanyaannya sudah dijawab ya. Jadi para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini memang pertanyaan itu ya, ketika dipahami dengan benar ini akan membantu untuk bisa dijawab dengan benar pula. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan fahmus soal nisful jawab, ya, memahami soal itu sudah setengah dari jawaban itu sendiri. Demikian, ya, seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apabila kendaraan atau barang yang kita gunakan untuk mencari nafkah itu didapat dari hasil kredit riba, bagaimana Ustadz? Apakah nafkah yang dihasilkan menjadi haram dan tidak berkah? Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah barang atau kendaraan tersebut didapat dengan cara kredit, yaitu untuk mendapatkannya dilibatkan pihak ketiga untuk membelinya, atau pihak ketiga untuk memberikan talangan kepada dirinya, ya, bukan membeli ya, tapi memberikan uang talangan, hutangan ya kepada dirinya, seperti contohnya leasing, ya, finance, ya, atau yang semisalnya, ya, dengan jumlah tertentu, lantas dia akan membayar hutang tersebut dengan cara berlebih, ya, seperti itu. Nah, dengan cara riba tentunya. Lalu digunakan barang tersebut atau kendaraan tersebut untuk mencari nafkah. Apakah berakibat ya nafkah tersebut haram? Maka tentunya keharaman dari nafkah yang diusahakan ini terkait dengan usaha itu. Ya, adakah di sana dalam pencarian nafkah tersebut, ya, usaha-usaha yang terlarang, atau ada barang-barang yang terlarang yang dijual belikan, yang diinteraksikan, ya, seperti itu. Adapun sebagai sarana saja, sarana yang didapatkan dengan cara yang haram, maka tidaklah mempengaruhi hukum haramnya. Seperti tadi barang-barang yang ternyata didapatkan dengan cara yang haram, ya, maka ini tidak memberikan dampak keharaman pula pada ya hasil usaha yang hukum asalnya adalah halal. Ya, sesungguhnya kalau untuk menilai ya hukum
usaha tersebut atau pencarian nafkah tersebut, ya, ini yang dinilai adalah zatnya, zat usaha tersebut, zat usaha, demikian pula nafkah yang diusahakan tersebut, atau cara dari untuk mendapatkan rezeki tersebut, itu yang dinilai atau yang dilihat, yang dinilai secara syar'i. Demikian, bukan yang pendukung-pendukungnya. Seperti itu. Maka apabila cara tersebut memang sudah halal, caranya halal, seperti contohnya dia berjualan. Contoh ya, saya beri contoh. Seseorang yang dia menggunakan sepeda motor yang dia dapat dengan cara kredit ribawi, lalu dia gunakan untuk berjualan, contohnya tempe dengan cara keliling, ya, dia jual kontan dengan harga sekian semua, dia dapatkan hasil tersebut, ya, maka hasil usahanya halal karena dia menjual tempe dengan cara yang halal juga, seperti itu. Adapun kendaraan yang digunakan yang didapat dengan cara yang haram ini, maka tidaklah mempengaruhi hukum haramnya. Permasalahannya adalah, ya, apabila orang tersebut adalah pelaku riba. Orang tersebut adalah pelaku riba yang belum bertobat. Contohnya dia mendapatkan barang atau kendaraan tersebut dengan cara riba dan dia belum bertobat. Maka di sini memang tidak berpengaruh bagi hukum haramnya, hanya saja ini bisa berpengaruh bagi keberkahan, ya, keberkahan, seperti itu. Berpengaruh bagi keberkahannya. Nah, kalau dia sudah tobat contohnya, ini hanyalah, ya, barang yang dahulu pernah didapatkan dengan cara yang haram, yaitu dengan kredit ribawi, begitu ya. Dan dia sudah bertobat, maka insya Allah Taala, ya, mudah-mudahan hasil usaha yang halal ini maka akan menghasilkan yang halal pula. Lebih-lebih dia telah bertobat dari dosa ribanya yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Demikian ya, seperti itu. Maka ya bertobatlah. Ya. Adapun contohnya apabila barang tersebut adalah barang yang dihadiahkan kepadanya, yang orang lain yang melakukan melakukan riba, namun ya dia tidak melakukan riba, hanya saja dia membeli atau dia mendapatkan hadiah barang tersebut. Seperti tadi kendaraan, ya, ini dapat dengan cara riba, namun bukan dia pelakunya. Lalu dia mempergunakannya untuk berdagang. Maka yang seperti ini insya Allah Ta'ala halal dan barokah selama tidak ada hal-hal haram berikutnya yang dilanggarnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim, para pendengar dan para pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan dulu untuk penyampaian materinya, ya. Tentunya dalam penyampaian, ya, begitu juga di dalam menjawab pertanyaan itu banyak kekurangan, kesalahan, ya. Sampai pun tadi ada saya salah dalam memahami pertanyaan, ya. Saya kira dalam akad hawalah yang pernah kita bahas dahulu ternyata ada berbeda masalah, ya, demikian. Namun alhamdulillah sudah tampak jelas bagi kita, dan tentunya itu adalah kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada para pemirsa pendengar sekalian saya mohon maaf, ya. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.